Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan tetap semangat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tersenyum dan tetap senantiasa berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Saudaraku, di sore hari ini saya akan punya cerita tentang air yang pahit. Ada seorang tua, dia yang tinggal di tepi danau, berada di lereng sebuah bukit yang indah. Kakek tua ini setiap hari hidup sendirian. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda yang tampaknya pemuda ini setengah menghadapi masalah dan sudah putus asa. Ketika kakek ini melihat pemuda tersebut, dia berpikir, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh anak muda ini. Kakek ini pun bertanya pada pemuda yang merenung duduk di tepi telaga di samping rumah kakek ini. Hai anak muda, masalah apakah gerangan yang membuatmu gundah gulana dan tampak sekali putus asa? Pemuda ini diam dan memandang kakek ini dengan penuh pandangan kosong. Tampak sekali tidak ada semangat lagi di situ. Tidak ada lagi kehidupan di mata pemuda ini. Pemuda ini pun akhirnya menceritakan bahwa hidupnya ini serasa sudah tidak ada artinya. Kemalangan demi kemalangan, kesusahan demi kesusahan, kegagalan demi kegagalan selalu dihampiri oleh anak muda ini dan dialami sepanjang waktu dalam kehidupannya. Pemuda ini pun tanpa terasa meneteskan air mata ketika bercerita pada kakek tersebut. Kakek ini cuma tersenyum. Digandenglah pemuda ini masuk ke dalam rumah. Ayo anak muda, ikut saya. Saya akan bantu selesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Setelah sampai di dalam rumah, dipersilakan pemuda ini duduk. Diambillah sebuah gelas, diisi dengan air putih. Pada saat itu, kakek ini juga menaburkan serbuk pahit ke dalam gelas tersebut dan mengaduknya. Setelah selesai, kakek ini berkata kepada pemuda ini, coba sekarang kamu minum dan rasakan bagaimana rasanya. Meskipun bingung dan tidak mengerti apa maksud dari kakek ini, pemuda ini pun langsung meminum air yang sudah dicampur dengan serbuk pahit tersebut. Kakek ini pun bertanya, bagaimana rasanya? Pahit sekali, kek, sangat pahit. Kakek tua ini pun tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan diajaklah pemuda ini ke tepi danau yang sangat luas yang ada di sebelah rumahnya. Saat itu juga kakek ini menaburkan serbuk pahit yang sama yang tadi ditaburkan di dalam gelas. Dan diaduklah
Air danau ini dengan sepotong kayu, seperti dia mengaduk air di dalam gelas tadi. Pemuda ini bingung dengan apa yang dilakukan oleh sang kakek tadi. Dia berpikir, apa maksud kakek ini? Apa tujuan dari kakek ini? Tidak lama kemudian kakek ini pun berkata kepada pemuda itu, coba sekarang kamu ambil air dari danau itu dan minumlah. Meskipun sedikit ragu, tapi pemuda ini pun akhirnya mengambil air yang ada di tepi telaga tadi atau danau tadi dan diminumnya. Sang kakek pun bertanya, bagaimana rasanya? Segar sekali, Kek. Apakah pahit? Tidak. Sama sekali tidak pahit. Pak tua ini pun tertawa. Dia pun berkata, anak muda, dengarkan baik-baik. Pahit getirnya kehidupan itu sama seperti segenggam serbuk pahit yang kita taburkan di air tadi. Ketika serbuk tadi kita taburkan di gelas dan juga di danau, jumlah serbuknya ini sama persis, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama kalau kita incipi. Dan memang akan tetap sama, meskipun ada di danau maupun ada di dalam gelas. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan ini sangat tergantung dari wadah yang kita siapkan dan kita miliki. Ketika wadah kita sekecil gelas, maka rasa pahit itu sangat pahit. Tapi ketika wadah kita seluas danau, maka tidak ada kepahitan di situ. Justru yang ada adalah rasa segar, rasa menyejukkan dan menghilangkan dahaga. Kakek ini pun masih tetap tersenyum. Dan pemuda ini sedikit mulai paham apa yang dimaksud oleh kakek tadi. Kakek ini langsung melanjutkan apa yang disampaikan. Jadi, ketika kita merasakan kepahitan, kegetiran, dan kegagalan dalam hidup, kekecewaan dalam hidup, hanya ada satu yang harus kita dapat lakukan agar kepahitan ini tidak membuat kita putus asa. Luaskan dan perbesar kapasitas hati kita untuk menampung setiap kepahitan, untuk mewadahi setiap kegetiran, untuk menempatkan kekecewaan yang kita alami. Dan hati kita adalah wadah untuk itu semua. Jadi, luaskan hati kita untuk menerima itu semua. Jangan jadikan hati kita seperti gelas yang tadi, tapi buatlah hati kita seperti danau yang luas dan besar serta mampu menampung setiap kepahitan, dan itu akan merubahnya menjadi sebuah kesegaran, kesejukan, dan kedamaian. Itulah saudaraku sedikit cerita di sore hari ini tentang air yang pahit. Kita harus tahu bahwa kunci dari segala kepahitan, kunci daripada segala kegetiran, kunci dari segala kekecewaan itu adalah bagaimana kita menjadikan hati kita seperti gelas atau seperti danau. Ketika hati kita seperti gelas, maka kegetiran, kegagalan, kepahitan yang cuman sedikit ini akan membuat kita merasa sangat putus asa. Namun ketika hati kita seluas danau, sedalam danau,
maka kepahitan dan kegetiran yang ada ini akan menjadi spirit bagi kita, akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus tetap semangat, karena di dalam danau tersebut tidak ada rasa pahit, yang ada adalah kesegaran. Itu tadi saudaraku, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.